Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakal lanjut kisah web novel Mushoku Tensei volume 14. Setelah di video kemarin gue ceritain tentang pelatihan Non dan juga tanaman peliharaan Aisyah, sekarang kita masuk ke dalam kisah Rudeus, Roxy, Sylvie, Elinalis, dan juga Cliff. Pada suatu hari di Akademi Sihir Noa, terdapat seorang pria muda yang sedang memaksa seorang siswi bertubuh kecil melakukan sesuatu. Dengan penuh nafsu, pria tersebut terus mengeluarkan rayuannya, walau si gadis selalu menolaknya. Lantas pria tersebut berkata bahwa lama-kelamaan si gadis pasti akan menyukainya. Bahkan pria tersebut pun berjanji akan melakukan apapun untuk si gadis apabila gadis tersebut menyetujui keinginannya. Mendengarnya, gadis tersebut hanya bisa menundukkan wajahnya sembari memutar-mutar rambutnya ketika pria tersebut berbicara. Walau mata gadis tersebut begitu memelas, namun tidak ada orang yang berani menyelamatkannya karena mereka takut dengan si pria yang dikenal sebagai bos preman. Tidak lama kemudian muncullah seorang pria tampan dan juga wanita berkacamata hitam yang menghampiri pria dan gadis tadi. Waktu itu mereka mendapat laporan mengenai seorang pria yang sedang mengganggu seorang siswi. Namun ketika wanita berkacamata hitam yang sejatinya adalah Sylvie melihat pria dan siswi tersebut, ternyata apa yang ditemukannya hanyalah Rudeus yang sedang memojokkan Roxy. Sylvie yang merasa malu sekaligus cemburu pun meminta Rudeus untuk tidak mengumbar kemesumannya di depan publik. Namun bukannya berhenti, Rudeus malah melanjutkan ajakannya kepada Roxy dengan bahasa yang membuat Sylvie salah paham. Waktu itu Sylvie menyangka bahwa Rudeus ingin berolahraga malam bertiga bersama dirinya dan juga Roxy sekaligus. Namun pikiran tersebut terpatahkan ketika Rudeus berkata bahwa dirinya ingin Roxy mengajarinya sihir air kelas raja. Singkat cerita, Roxy pun menyetujuinya dan kini Rudeus pun menaiki kudanya yang bernama Masukaze bersama dengan Sylvie dan Roxy yang duduk di depannya. Waktu itu Rudeus berkuda menuju pinggiran kota Saria karena Roxy akan mengajarkannya sihir air kelas raja, yaitu Lightning. Sebenarnya momen ini sudah pernah terjadi ketika Roxy mengajarkan Rudeus sihir Cumulonimbus waktu Rudeus kecil dulu. Hanya saja kini bertambah satu orang lagi, yaitu Sylvie. Sihir Lightning sendiri sebenarnya merupakan petir yang dimunculkan pada awan sihir Cumulonimbus. Dengan kata lain, sihir Lightning merupakan sihir lanjutan dari sihir Cumulonimbus. Namun begitu Roxy mempraktekannya, Roxy pun tumbang layaknya seorang penyihir pecinta ledakan di anime sebelah. Dan ketika Rudeus mencobanya, Rudeus pun berhasil menggunakannya dalam sekali coba dan efeknya pun lebih dahsyat dibanding sihir Roxy sebelumnya. Dan karenanya Rudeus pun resmi menjadi seorang penyihir air tingkat raja dalam waktu singkat. Sementara itu Sylvie yang sama-sama mencoba meniru pun terus-menerus gagal hingga kehabisan mana. Namun hal tersebut tentunya merupakan hal wajar karena Roxy sendiri harus mengulang hingga 5 kali sebelum bisa menggunakannya. Dan bila membandingkan kapasitas mana Sylvie dan Roxy, maka mana milik Sylvie berkali-kali lipat lebih banyak dibanding Roxy. Rudeus menduga bahwa jumlah mana Sylvie terus meningkat karena terus dilatih semenjak kecil dulu. Sembari menikmati indahnya matahari senja bersama kedua istrinya yang sudah lemas, Rudeus pun bersyukur bahwa tidak terjadi banyak masalah akhir-akhir ini. Dan tidak lama dari sana, Roxy pun berkata bahwa dirinya tidak percaya telah melalui banyak hal membahagiakan selama setengah tahun terakhir. Roxy merasa bahwa semua hal yang telah terjadi hanyalah hayalan yang diciptakan oleh pikirannya sebelum dirinya mati di dungeon. Dengan kata lain, Roxy berpikiran bahwa dunianya saat ini hanyalah dunia hayalannya saja. Namun tentu semua itu hanya pemikirannya karena bagaimanapun juga kini Roxy dapat menggapai mimpinya untuk hidup bersama dengan orang yang dicintainya. Selain itu dirinya pun memiliki Sylvie yang selalu mendukungnya sebagai sesama istri Rudeus. Begitu sampai di rumah, Rudeus pun mencoba mengubah sihir Lightning yang baru saja dipelajarinya karena menurutnya sihir tersebut terlalu overkill. Dan dengan mantra tanpa suaranya, Rudeus pun berhasil mengubah Lightning menjadi sebuah sihir aliran listrik yang berguna untuk melumpuhkan lawan. Dan pada waktu itu Rudeus pun menamai sihir tersebut dengan nama elektrik. Begitu waktu tidur tiba, Rudeus pun tidur bersama Aisyah dan Non berhubung Roxy dan Sylvie sama-sama kelelahan akibat kehabisan mana. Namun ketika melihat Aisyah dan Non yang tertidur di kedua lengannya, Rudeus pun teringat dengan hasrat bejatnya yang ingin berolahraga malam bertiga bersama Sylvie dan Roxy sekaligus. Walau besar kemungkinan Sylvie ataupun Roxy tidak akan menolak,
Namun Rudeus tidak ingin merusak kehidupan damainya hanya karena nafsunya semata. Baik Roxy maupun Sylvie, keduanya selalu berusaha untuk memuaskan Rudeus yang begitu mesum. Sylvie merupakan tipe istri yang patuh, selalu menerima apapun permintaan Rudeus tanpa syarat. Sehingga terkadang Sylvie akan menjadi kelinci percobaan Rudeus. Sementara itu Roxy yang merupakan istri tipe pelajar selalu memiliki semangat juang tinggi untuk bisa memuaskan Rudeus. Bahkan untuk mencapai tujuannya tersebut, Roxy kini berguru kepada suhu Elinalis yang memiliki 1001 pengalaman dalam urusan ranjang. Keesokan harinya Rudeus pun mencoba mengunjungi Cliff di ruang penelitiannya. Karena ruangan tersebut seringkali digunakan Cliff untuk bercinta dengan Elinalis, maka Rudeus pun memiliki kebiasaan untuk menguping terlebih dahulu. Bila terdapat suara desahan, maka Rudeus akan pergi. Dan bila tidak, maka Rudeus baru akan masuk. Namun karena Cliff sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahannya, maka kini yang berada di ruang penelitian hanyalah Elinalis seorang. Bila kalian ingat, sebelum Elinalis pergi ke benua Megarito bersama Rudeus, Cliff pernah berjanji akan mengadakan upacara pernikahan ketika Elinalis pulang. Dan karena itu, kini Cliff pun dengan cepat mempersiapkan itu semua untuk membuktikan perkataannya. Cliff sendiri sebenarnya sudah membeli sebuah apartemen dan rencananya upacara pernikahannya akan diadakan sebulan lagi. Namun ketika Rudeus memberi selamat kepada Elinalis yang sebentar lagi akan menjadi pengantin baru, Elinalis malah menghela nafas seakan dirinya memiliki suatu masalah. Dan ketika Rudeus menanyakannya, ternyata Elinalis merasa gundah karena frekuensi seksnya dengan Cliff pun menurun semenjak Cliff mempersiapkan pernikahan mereka. Elinalis yang biasa melakukannya sekali atau bahkan beberapa kali dalam sehari, kini hanya bisa melakukannya 3 hari sekali. Mengesampingkan masalahnya sendiri, Elinalis malah mempertanyakan keinginan Rudeus untuk bermain bertiga dengan Sylvie dan Roxy di ranjang. Namun Rudeus menyanggahnya karena hal tersebut dirasa memalukan. Belum lagi dirinya tidak ingin membuat Roxy yang masih suci dan juga polos terkejut akan keinginannya. Namun bukannya menyerah, Elinalis malah menawarkan diri untuk membantu Rudeus menciptakan suatu kondisi sehingga Rudeus bisa bermain bertiga sesuai dengan keinginannya. Namun tentu Elinalis tidak semata-mata melakukan itu demi kebahagiaan suami cucunya. Elinalis meminta Rudeus membayarnya dengan aprodisiak buatan Asura yang kini telah menjadi barang langka. Alasannya sendiri karena Elinalis ingin Cliff menjadi hewan buas dikala mereka berbulan madu nanti. Dan dengan demikian, terjadilah sebuah kesepakatan besar di antara kedua orang mesum yang telah saling mengungkapkan hasratnya. 1 bulan kemudian, pernikahan Elinalis dan Cliff pun resmi diadakan di sebuah gereja Saint Milis, kota Saria. Sementara Elinalis dan Cliff berdiri di mimbar bersama dengan sang pendeta, Rudeus pun duduk di depan bersama dengan Roxy dan Sylvie di sampingnya. Rudeus sendiri duduk di paling depan berhubung dirinya merupakan suami dari Sylvie yang merupakan cucu Elinalis. Selain Rudeus ada juga Non, Aisyah, Ariel, Luke, Zanoba hingga Julie yang menghadiri pernikahan Cliff dan Elinalis. Selama melihat rangkaian acara pernikahan yang dilakukan berdasarkan adat agama Milis, Rudeus sempat teringat dengan masa lalu. Dirinya benar-benar ingat bahwa alasan Elinalis masuk ke Akademi Sihir Noa hanyalah untuk mencari partner seks semata. Namun secara ajaib kini dirinya menikah dengan seorang bocah polos nan kolot yang memiliki penampilan seolah-olah baru berusia 15 tahun. Walau rasanya cukup aneh ketika melihat temannya menikahi neneknya sendiri, namun Rudeus tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena bagaimanapun juga Elinalis telah berjuang untuk mengubah dirinya sendiri. Sementara Cliff pun tetap menerima Elinalis meski dengan masa lalu yang buruk. Sebenarnya setiap rangkaian acara dalam pernikahan agama Milis ini diambil dari legenda Saint Milis sendiri. Dalam legenda tersebut dikisahkan bahwa Saint Milis memberikan kalung pada wanita yang dicintainya tepat sebelum dirinya pergi. Di sisi lain wanita tersebut mencium dahi Saint Milis dan mendoakan kepulangannya. Ketika Saint Milis terpojok, lantas wanita tersebut mempersembahkan kalungnya kepada Tuhan. Merasa tersentuh dengan kalung yang indah dan tindakan si wanita, maka Tuhan pun memutuskan untuk menyelamatkan Saint Milis dan juga wanita yang sangat dicintainya tersebut. Mengikuti kisah tersebut, kini Cliff pun mencoba mengalungkan sebuah kalung Milis sesuai dengan yang dilakukan oleh Saint Milis. Namun karena dirinya terlalu pendek, Cliff pun sampai-sampai harus meminta Elinalis menundukkan kepalanya agar dirinya bisa mengalungkan kalung tersebut.
Selesai mengalungkan, kini Elinalis pun kembali membungkuk untuk memberi ciuman di dahi Cliff sebagai simbol kesetiaan. Dan begitu sang pendeta mendoakan Cliff dan Elinalis, pendeta tersebut mengeluarkan sebuah cahaya yang begitu menyilaukan dari tongkatnya. Dan dengan demikian, Elinalis dan Cliff pun sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Begitu upacara selesai, Non dan Aisyah pun nampaknya sangat mengagumi upacara tersebut, sampai-sampai mereka membahasnya tanpa henti. Melihat hal tersebut, Rudeus pun menjadi terbayang dengan apa yang harus dilakukannya bila Non dan Aisyah menikah di masa depan nanti. Pertama-tama Rudeus terpikir untuk memberi sebuah pukulan tepat di wajah suami Non sebagai hadiah pernikahan untuk suami Non kelak. Di sisi lain, entah mengapa Rudeus tidak bisa membayangkan bagaimana Aisyah menikah. Karena entah mengapa rasanya Aisyah yang terlahir sebagai pelayan akan terus menjadi pelayan. Namun selain Non dan juga Aisyah, nampaknya Sylvie terutama Roxy sama-sama mengagumi upacara pernikahan tersebut. Dan karenanya Rudeus pun teringat bahwa dirinya tidak pernah mengadakan resepsi apalagi upacara pernikahan dengan Roxy. Semenjak awal pernikahannya, Roxy selalu menolak bila ditawari untuk mengadakan pesta resepsi pernikahan. Namun walau begitu, nampaknya Roxy masih memiliki keinginan walau terletak jauh di dalam hatinya. Lantas sekali lagi Rudeus pun menawarkan Roxy untuk mengadakan resepsi pernikahan mereka. Namun Roxy tetap saja menolaknya dan Rudeus pun malah mencium dahinya. Dan setelahnya Sylvie pun ikut-ikutan ingin dicium sehingga Rudeus pun mencium dahinya juga. Dan belum selesai sampai di sana, Rudeus pun melanjutkan kecupannya tersebut kepada Non dan juga Aisyah. Melihat reaksi Aisyah dan Non, Rudeus pun menjadi teringat dengan perkataan Paul yang ingin mengadakan pesta apabila semuanya telah berkumpul. Dan berbicara tentang pesta, Rudeus juga baru teringat bahwa Aisyah dan Non belum merayakan pesta ulang tahun ke-10-nya. Walau kini Aisyah dan Non sudah berusia 11 tahun, namun Rudeus memutuskan untuk membuat pesta ulang tahun ke-10 Aisyah dan Non. 2 minggu kemudian Rudeus, Sylvie, dan Roxy pergi ke kota yang kini sedang ramai karena musim panen telah tiba. Dan beriringan dengan musim panen, nampaknya Resewan juga sedang sibuk karena musim kawin mereka. Rudeus teringat dengan Rinia dan Pursena yang dari dulu selalu saja diincar oleh banyak pejantan. Namun karena Rinia dan Pursena selalu memasang kriteria yang begitu tinggi, maka Rudeus ragu mereka berdua akan mendapatkan suami dalam waktu dekat. Mengesampingkan hal tersebut, Rudeus pergi ke kota dengan tujuan mencari hadiah ulang tahun untuk Non dan juga Aisyah. Baik Rudeus, Sylvie, dan Roxy sepakat bahwa mereka akan membuat kejutan untuk mereka berdua. Namun di balik tujuan tersebut, Rudeus dan Sylvie juga mempunyai rencana lain lagi, yaitu memberikan kejutan juga kepada Roxy untuk membelikan sesuatu sebagai hadiah pernikahannya. Dan di luar pengetahuan Sylvie dan juga Roxy, Rudeus sendiri memiliki rencana untuk bermain bertiga di ranjang bersama Roxy dan Sylvie setelah kegiatan belanja mereka selesai. Dengan demikian terdapat rencana di balik suatu rencana dan rencana lainnya. Bahkan waktu itu air liur Rudeus pun sampai menetes ketika membayangkan betapa menyenangkannya bisa bermain bersama-sama di ranjang. Setelah berkeliling, Rudeus pun menuju toko pakaian mahal yang menjadi tempat langganan Sylvie dan juga Ariel. Waktu itu Roxy sempat ragu untuk masuk karena dirinya merasa gugup bila harus masuk ke tempat mewah. Walau barang-barang di sana harganya memang mahal, namun semua itu sebenarnya bukanlah masalah bagi Rudeus yang memang sudah kaya. Setelah beberapa saat memilih, akhirnya diputuskan bahwa Non akan dibelikan mantel musim dingin sementara Aisyah sepasang sepatu. Sementara itu Rudeus dan Sylvie diam-diam membelikan sebuah topi penyihir baru untuk Roxy. Rudeus memutuskan untuk membeli topi tersebut karena waktu itu Roxy sempat memandanginya beberapa saat. Namun ketika melihat label harganya, Roxy pun mundur karena menurutnya terlalu mahal. Dan karenanya topi tersebut akan menjadi hadiah yang paling cocok untuk dijadikan hadiah pernikahan bagi Roxy. Selesai berbelanja, mereka pun berpindah ke kedai untuk petualang peringkat es sebagai pemberhentian terakhir. Rudeus memilih mengunjungi tempat tersebut sesuai dengan saran yang diberikan oleh Elinalis. Tentu penginapan di kedai tersebutlah yang akan menjadi tempat di mana Rudeus ingin bermain bertiga bersama Sylvie dan Roxy. Karena tempat tersebut termasuk tempat yang elit, maka mereka pun memakan berbagai hidangan dengan lahap. Sementara Sylvie tertarik dengan hidangan baru yang ingin dibuatnya di rumah, Roxy sendiri tenggelam pada makanan manis yang menjadi hidangan favoritnya. Entah karena kebiasaan atau apa, sejak dahulu kala nampaknya Roxy begitu menyukai sesuatu yang manis-manis. Dan begitu makan malam selesai,
Trudeus pun membawa Roxy dan Sylvie ke kamar yang telah dipesannya. Dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, Trudeus pun akhirnya bisa mengeluarkan hasratnya untuk bermain bersama Roxy dan Sylvie di malam tersebut. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka berikutnya. Jangan lupa cari pacar. Bye!